Apa jadinya jika seorang bayi yang dibuang oleh orang tuanya diasuh oleh seekor buaya? Bahkan seekor binatang masih mempunyai belas kasih dibandingkan manusia. Kisah ini menguraikan tentang kasih sayang yang tidak biasa. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah desa yang terletak di tepi sungai besar, dunia mulai terbangun dari tidurnya. Burung-burung berkicau riang di atas pohon-pohon yang rindang, sementara sungai yang tenang mengalir perlahan, membawa air jernih dari hulu menuju ke hilir. Sungai ini adalah sumber kehidupan bagi penduduk desa, yang menggunakannya untuk bercocok tanam, mencuci, dan mengambil air minum. Namun, di balik kedamaian itu, ada sebuah peristiwa yang sangat tragis. Di salah satu sisi sungai, di bawah sebuah pohon besar yang rindang, seorang bayi tergeletak dalam keadaan sangat lemah. Bayi itu terbungkus kain lusuh, tubuhnya tampak kurus dan penuh kotoran. Wajahnya yang polos dan tak berdosa tampak menghadap ke langit, seolah menunggu keajaiban yang datang entah dari mana. Tak ada orang yang tahu siapa yang membuang bayi itu. Namun, ada satu hal yang pasti, bayi itu terbuang begitu saja oleh orang tuanya. Tidak ada tangisan yang terdengar, hanya keheningan yang mencekam. Angin pagi berhembus lembut, namun tak ada yang peduli dengan nasib bayi yang malang itu. Namun, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang sedang terjadi di sungai itu. Sebuah makhluk besar dan misterius sedang berenang perlahan di bawah permukaan air, mendekati tepian di mana bayi itu tergeletak. Seekor buaya putih, yang dikenal sebagai penjaga sungai, muncul dari kedalaman air dengan tubuhnya yang besar dan kuat. Buaya putih itu dikenal oleh penduduk desa sebagai makhluk yang sangat sakti dan memiliki kekuatan luar biasa. Banyak yang menganggapnya sebagai makhluk yang dilindungi oleh kekuatan gaib, dan tak ada yang berani mengganggunya. Meskipun begitu, tak ada satupun orang yang tahu bahwa buaya putih itu memiliki hati yang sangat lembut, bahkan lebih lembut daripada manusia. Dengan perlahan, buaya putih itu mendekati bayi yang tergeletak di bawah pohon. Matanya yang tajam dan cemerlang menatap bayi itu dengan rasa penasaran, namun juga penuh kasih sayang. Seolah merasakan nasib bayi tersebut, buaya putih itu menggunakan moncongnya untuk mengangkat tubuh bayi itu dengan hati-hati, lalu membawanya ke dalam air. Waktu terus berjalan, dan bayi yang dulu terbuang itu kini tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan ceria. Di dalam gua yang tersembunyi di dasar sungai, ia hidup bersama buaya putih dengan damai. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keajaiban. Buaya putih yang besar dan kuat menjadi teman sekaligus pelindung bagi anak itu, mengajarkan banyak hal tentang alam dan kehidupan. Anak itu, meskipun tak pernah mengenal dunia luar, merasakan kedamaian yang mendalam di tempat yang sepi ini. Ia belajar mendengar suara-suara alam, memahami getaran air yang mengalir, dan merasakan kehangatan sinar matahari yang menyelinap melalui celah-celah gua. Buaya putih itu, meskipun tidak pernah berbicara dengan kata-kata, mengajarkan dengan cara yang tak terucapkan, tentang kebijaksanaan alam dan kekuatan kasih sayang. Buaya putih juga menunjukkan cara berburu di sungai, memperkenalkan anak itu pada berbagai jenis ikan, dan mengajarkannya bagaimana cara hidup selaras dengan alam. Anak itu sering duduk di tepi air, memperhatikan buaya putih berburu, mengagumi kekuatan dan kelincahannya. Namun yang lebih mengesankan, anak itu belajar banyak tentang ketenangan dan kedamaian, sesuatu yang hanya bisa didapatkan di kedalaman hati yang murni. Namun, meski kehidupan di gua itu penuh dengan kedamaian, rasa cemas yang selalu menghinggapi buaya putih semakin menjadi-jadi. Buaya putih tahu bahwa dunia luar tidak akan berhenti mencari. Suatu saat, bayi ini, anak yang telah diselamatkannya, akan dibawa kembali ke dunia manusia, dan segala sesuatu akan berubah. Buaya putih merasa bahwa perlindungannya terhadap anak itu sudah mendekati akhir, meskipun ia enggan mengakui kenyataan itu. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di atas sungai, buaya putih mendekati anak itu dengan gerakan lembut. Anak itu sedang duduk di atas batu besar di dalam gua, menatap cahaya bulan yang memantul di permukaan air. "Anakku," suara buaya putih terdengar di dalam hati anak itu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan,
Namun anak itu tahu apa yang dimaksud. Suara itu adalah suara yang datang dari hati buaya putih, penuh kasih sayang dan perasaan yang mendalam. Sudah saatnya kamu kembali ke dunia luar, lanjut suara itu. Dunia manusia pasti sedang mencari kamu, dan aku tidak bisa menjaga kamu selamanya. Kamu harus kembali ke tempat yang seharusnya kamu berada. Anak itu menoleh dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Ia telah terbiasa dengan hidup di gua ini bersama buaya putih, merasa aman dan terlindungi. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perpisahan itu sudah dekat. Tapi, aku takut, jawab anak itu dalam bisikan yang hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di luar sini. Aku tidak tahu siapa yang akan menerima aku. Buaya putih itu mendekat dan meletakkan kepalanya yang besar di dekat anak itu. Jangan takut, kata buaya putih dengan lembut. Kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Aku yakin kamu bisa menemukan jalanmu. Kamu adalah makhluk yang luar biasa, dan dunia luar membutuhkanmu. Kebaikan dan kasih sayang yang telah kamu pelajari di sini akan menjadi bimbinganmu. Dengan penuh kasih, buaya putih memberikan sebuah batu kecil yang halus, berkilau seperti permata. Ini adalah pemberian terakhirku untukmu. Bawalah batu ini sebagai tanda dari sungai dan dari diriku. Ingatlah, aku akan selalu ada di hatimu, dan sungai ini akan selalu menjadi rumahmu. Anak itu memandang batu itu dengan penuh haru, lalu menyimpannya dalam genggaman tangannya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia memeluk buaya putih untuk terakhir kalinya. Terima kasih, katanya, suara terbata-bata. Terima kasih atas semua yang telah kau ajarkan padaku. Setelah perpisahan yang penuh emosi itu, buaya putih berenang perlahan kembali ke kedalaman sungai, meninggalkan gua yang selama ini menjadi rumah mereka. Anak itu berdiri di tepian gua, memandang ke arah tempat buaya putih pergi, merasa kehilangan yang mendalam. Namun ia tahu bahwa sekarang saatnya untuk melangkah ke dunia yang baru. Pagi berikutnya, anak itu meninggalkan gua yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Dengan hati yang berat namun penuh harapan, ia berenang menuju tepi sungai. Dalam perjalanan itu, ia merasa kedamaian yang diberikan oleh buaya putih masih menyertainya. Ia merasa terhubung dengan sungai dan alam di sekitarnya, seolah sungai itu berbicara kepadanya, memberi arahan untuk langkah-langkah yang akan datang. Ketika ia tiba di tepi sungai, anak itu melangkah keluar dari air dan mulai berjalan menuju desa yang terletak di seberang. Ia merasa gugup, namun juga penuh semangat. Ia tidak tahu bagaimana dunia luar akan menyambutnya, tetapi ia tahu bahwa ia telah belajar banyak tentang kehidupan dan kebaikan selama bertahun-tahun bersama buaya putih. Saat ia memasuki desa, orang-orang yang sedang bekerja di ladang dan mencuci di sungai berhenti sejenak dan menatapnya dengan keheranan. Mereka mengenal bayi yang pernah hilang bertahun-tahun lalu, namun kini anak itu telah berubah menjadi seorang pemuda yang sehat dan kuat. Dengan pakaian yang sederhana dan rambut yang agak panjang, ia tampak berbeda, lebih bijaksana dan penuh kedamaian dibandingkan sebelumnya. Penduduk desa segera mendekatinya, bertanya dengan penuh kekaguman tentang apa yang terjadi padanya. Namun anak itu hanya tersenyum, dan dengan suara lembut ia berkata, "Saya telah dibawa oleh penjaga sungai, yang merawat dan mengajarkan saya tentang kehidupan. Dia adalah makhluk yang luar biasa, yang mengajarkan saya tentang cinta, kebijaksanaan, dan keselarasan dengan alam." Meskipun banyak yang tidak percaya, cerita anak itu mulai menyebar di desa, dan orang-orang mulai mengenalnya sebagai anak sungai. Setiap kali ada orang yang bertanya lebih jauh tentang masa lalunya, anak itu akan mengingat buaya putih yang menyelamatkannya, dan menceritakan pelajaran-pelajaran yang telah ia pelajari. Ia mengajarkan orang-orang untuk menjaga sungai, hutan, dan makhluk-makhluk di dalamnya, serta untuk selalu hidup dengan penuh kasih dan penghormatan terhadap alam. Dan meskipun buaya putih tidak pernah terlihat lagi di permukaan sungai, anak itu tahu bahwa makhluk itu akan selalu ada di dalam hatinya, sebagai pelindung yang setia, yang telah mengajarkannya arti kehidupan yang sesungguhnya. Di setiap langkah hidupnya, ia membawa batu kecil pemberian buaya putih sebagai simbol kasih sayang dan perlindungan yang tak pernah berakhir. Meskipun banyak yang tidak percaya,
Anak itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang bijaksana dan penuh kasih, yang selalu melindungi alam dan mengajarkan orang-orang untuk menjaga sungai dan hutan. Ia sering menceritakan kisah tentang buaya putih, yang telah menyelamatkannya dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga. Dan di dalam hati anak itu, buaya putih yang besar dan penuh kasih selalu menjadi pelindung yang tak pernah terlupakan, menjadi bagian dari dirinya yang akan terus hidup dalam setiap langkah hidupnya. Demikianlah kisah ini. Ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.